Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono, Sarjana Sains Teologi. Saya adalah pendeta, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Mupel GPIB Bangka Belitung. Program Morning Call GPIB adalah sebuah program di mana kami para pelayan firman dan sakramen GPIB rindu menyapa dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari berdasarkan bacaan Sabda Bina Umat. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara juga memiliki kerinduan yang sama untuk mendalami firman Tuhan, meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersaat teduh setiap pagi, berdoa meminta hikmat dari Allah Bapa di surga sebelum ia memulai segala karya pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada dan mendampingi kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun hidup kami dan memampukan kami untuk berkarya baik dari hari ke hari. Sebagaimana mentari terbit di ufuk timur menyinari kehidupan kami, maka biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini juga boleh menyinari kaki kami dan perjalanan hidup kami, pelita hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengertinya dengan baik, memaknainya, lalu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini, hari Senin 18 Oktober tahun 2021, sesuai dengan Sabda Bina Umat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, akan kita baca bersama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil Alkitab Bapak Ibu dan membuka kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada suatu kali, pergilah saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang mau membaca Alkitab, merenungkannya, dan mewujud nyatakannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada sebuah pertanyaan, apakah karakter utama dari seorang pemimpin yang berhasil? Maka kita akan bisa dengan mudah atau sederhana mengatakan seorang pemimpin adalah dia yang bisa memimpin orang lain, kumpulan massa, banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin juga harus bisa dipimpin ketika ia tidak bertanggung jawab untuk memimpin dan ketika ada orang lain yang menjadi pemimpinnya. Jadi pemimpin bisa memimpin dan juga bisa untuk dipimpin. Pendapat lain juga mengatakan, misalnya dari bahasa Inggris, a leader is a man who knows the way, show the way, and lead the way. Artinya, pemimpin adalah pihak yang tahu kemana tujuan untuk sebuah organisasi akan dicapai, lalu menunjukkan tujuan itu dan cara-caranya mencapai tujuan itu. Dia harus mampu berkoordinasi, dia harus bisa merangkul banyak orang, dan dalam kebersamaan kemudian mencapai tujuan. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, ada satu karakter khusus yang disematkan kepada Yusuf sebagai calon pemimpin masa depan. Bukan saja bagi umat Israel, tetapi bagi seluruh dunia Timur Tengah pada waktu itu. Mari kita lihat hal-hal apa yang menarik untuk kita angkat dalam bacaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang mau saya sampaikan dalam bacaan firman ini, bahwa pemimpin yang baik adalah yang siap melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kalau itu ditugaskan, kalau itu dimandatkan, kalau itu diamanahkan, maka seorang pemimpin harus siap untuk melakukannya. Yusuf dalam bacaan ini diberi perintah oleh ayahnya untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Dan Yusuf mengatakan dengan tegas, "Ya, Bapa." Padahal untuk menjawab hal ini, sebenarnya kita harus merenungkan kondisi yang dialami oleh Yusuf. Ada dua kondisi yang dialami Yusuf pada saat itu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu berkenan membaca beberapa ayat sebelum perikop ini disampaikan, ada kesan bahwa kondisi Yusuf dengan saudara-saudaranya bukanlah kondisi yang baik. Ada kebencian antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kebencian yang ditimbulkan oleh saudara-saudara Yusuf karena Yusuf begitu dicintai oleh Yakub, begitu dikasihi. Sebab Yusuf dikatakan adalah anak yang lahir dari Rahel, perempuan atau istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Dan Yusuf bersama Benyamin adalah anak-anak yang lahir di masa tua Yakub. Kalau kita membaca ayat 4 misalnya dalam kitab Kejadian 37, berawal dari ayat 1, di sana mulai muncul benih-benih kebencian itu. Ketika Yusuf dibuatkan baju yang indah, lalu melaporkan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap diri Yusuf. Yakub begitu mengasihi Yusuf. Hal kedua yang membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya adalah ketika dia menceritakan mimpinya yang pertama. Ketika mereka ada di ladang dan Yusuf bercerita bahwa 11 berkas gandum dari saudara-saudaranya memberikan hormat, tunduk terhadap berkas gandum dari Yusuf yang berdiri tegak. Seakan-akan Yusuf mau mengatakan, "Akulah pemimpin," dan saudara-saudaranya itu menaruh hormat dan tunduk kepada Yusuf. Yang ketiga adalah
ketika Yusuf menyampaikan mimpinya yang kedua, dan bahkan ini dia sampaikan di depan Yakub ayahnya, bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang akan sujud menyembah kepada Yusuf. Ini kontan membuat saudara-saudaranya semakin membencinya. Namun Yakub dengan bijaksana mau mengatakan, masa kami, yaitu ayahmu dan ibumu serta saudaramu harus tunduk kepadamu? Cerita macam apa ini? Alkitab mencatat bahwa meskipun saudara itu makin membenci Yusuf, sebenarnya Yakub berusaha untuk menenteramkan suasana. Dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Jangan-jangan Yakub tahu bahwa Yusuf memang akan menjadi seorang pemimpin besar. Jadi Bapak Ibu, ini yang menarik, bahwa ketika Yusuf pergi menjumpai saudaranya, sebenarnya ada kondisi yang mengkhawatirkan, relasi yang tidak baik. Yusuf tetap patuh pada perintah Yakub, dan sebagai orang yang patuh dia pergi, meski ancaman kebencian itu akan terus menghampirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop ini, Yakub meminta Yusuf untuk pergi ke Sikem. Padahal Yakub dan Yusuf ada di lembah Hebron. Beberapa tafsiran mengatakan jarak antara Hebron dengan Sikem, ada yang mengatakan 100 km. Namun karena Hebron dekat dengan Yerusalem, ada juga yang mengatakan kurang lebih jaraknya 30 km. Baik 30 km ataupun 100 km, bisa kita bayangkan, ini bukanlah jarak yang pendek, yang singkat. Dibutuhkan waktu untuk berjalan kaki dari Hebron menuju ke Sikem. Dalam kondisi seperti itu, Yusuf pun tidak menjumpai saudara-saudaranya di Sikem. Dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, ke sana dan kemari, sampai dijumpai ada seorang yang kemudian memberitahukan bahwa saudaranya ada di Dotan. Saya juga membaca sebuah ulasan dari teolog yang bernama John J. Davis yang mengatakan bahwa jarak antara Sikem dengan Samaria kurang lebih 12 mil, dan jarak antara Samaria dengan Dotan kira-kira 1 kilometer. 12 mil itu mencapai 19 kilometer, dan dengan demikian ditambah 1 kilometer sekitar 20 kilometer jaraknya. Jadi kalau ini ditambahkan 30 ditambah 20 kilometer, sekitar 50 kilometer paling sedikit. Dan kalau tadi ada yang menafsirkan 100 km menjadi 120 km. Kita bisa bayangkan, untuk melaksanakan suatu tugas dibutuhkan pengorbanan, tenaga, waktu, dan mungkin daya upaya untuk melakukan sebuah perjalanan. Dua hal ini dilakukan Yusuf dengan tekun. Ancaman kebencian maupun jarak yang cukup jauh, Yusuf tetap patuh kepada apa yang dikatakan oleh Yakub dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan kita mengerti. Lalu apa aplikasi ataupun relevansi dari firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu diperkenan Tuhan untuk menjadi pemimpin, atau jika Tuhan berkenan pada minggu terakhir Oktober ini kita akan memilih pemimpin-pemimpin sebagai fungsionaris Majelis Sinode di tahun 2021 ini, bersama juga dengan BPPG dan segala komponen-komponen pelayanan yang ada. Maka jadilah pemimpin atau pilihlah pemimpin yang bisa melaksanakan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan kehendak pribadi, bukan kepentingan pribadi, bukan ego pribadi maupun golongan. Pemimpin yang bisa berkata dengan tegas maupun bekerja dengan jelas dan berupaya keras mewujud nyatakannya. Ungkapan Yusuf, "Ya Bapa," bisa juga
kita mengerti seperti para presbiter, pengurus pelkat, maupun komisi yang diteguhkan unit-unit misioner di gereja. Ya, dengan segenap hatiku melayani Tuhan, bukan saja pada waktu diteguhkan, tapi sepanjang masa periode dan bahkan setelahnya. Melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, apalagi kemudian tanpa hati. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan seturut dengan apa yang diamandatkan, ditugaskan, itulah yang harus dilakukan. Yang kedua, jadilah pemimpin dan pilihlah pemimpin yang mampu dan sedia menghadapi tantangan-tantangan internal di dalam kehidupan ini. Yusuf tahu dan mungkin merasa ada kebencian, tetapi di dalam proses ketika dia berjalan menuju ke Dotan, yang penting dia lakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, melakukan tugas. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menghadapi tantangan-tantangan internal. Seorang pendeta di lingkungan jemaat, para pengurus pelkat di lingkungan pelkat masing-masing. Dan kalau Tuhan berkenan, biarlah fungsionaris majelis sinode kita yang terpilih nantinya juga mampu mengatasi segala persoalan-persoalan ataupun tantangan-tantangan internal. Tidak ada lagi sentimen sukuisme, sentimen alma mater, ataupun sentimen golongan. Yang ada adalah bahtera GPIB yang harus menunjukkan karya pelayanannya. Yang kedua, jadilah pemimpin dan pilihlah pemimpin yang bersedia dan mampu menghadapi tantangan-tantangan eksternal dari organisasi dan persekutuan yang dipimpinnya. Untuk bisa menjawab ya dengan segenap hatiku, kita juga tidak harus dan tidak melulu harus memperhatikan lingkungan di dalam. Kita harus keluar, harus berjalan. Walaupun perjalanan itu jauh, kita harus tempuh. Dan dalam hal ini, GPIB juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang boleh bergerak maju bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan berkarya juga di jejaring maupun di luar bahtera GPIB, membangun komunikasi lintas agama, lintas sektoral di dunia internasional melalui gereja-gereja Asia dan gereja-gereja dunia. GPIB perlu berkarya bukan hanya di dalam, tapi juga di luar bagi mereka yang membutuhkan, termasuk kaum marginal. Dalam hal seperti ini, kualitas kepemimpinan berawal dari kepatuhan untuk mengatakan ya Bapa, dan kemudian melangkah menghadapi realita internal dan kemudian menghadapi tantangan eksternal perjalanan yang jauh itu. Dalam hidup pribadi, bukankah Bapak Ibu juga ditantang untuk melakukan hal yang demikian? Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap seperti Yusuf. Sikap untuk terus melakukan tugas ketika memang ada perintah, dan dalam perintah itu dipandang sebagai sebuah kebaikan untuk dilakukan. Yusuf yang berhadapan dengan kondisi kebencian saudara-saudaranya maupun perjalanan yang jauh, tetap patuh kepada tugas itu. Dan itu sebenarnya adalah karakter pemimpin yang sejati. Kami rindu diri kami menjadi pemimpin seperti Yusuf, maupun menjadi pribadi yang boleh memilih kepemimpinan, baik dalam bahtera GPIB yang akan melangsungkan persidangan sinode pada tanggal 26 sampai 31 Oktober ini. Biarlah yang terpilih adalah mereka yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat Tuhan bagi bahtera Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, maupun bagi bangsa dan negara Indonesia, dan bagi banyak orang. Mampukan GPIB
untuk boleh melakukan pemilihan dan persidangan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkati para utusan, pendeta, penatua, diaken. Berkati panitia, khususnya MUPE GPIB Jawa Timur, maupun juga Tuhan memberkati seluruh tim kerja, peralatan, media-media, kesiapan, kesungguhan, sehingga persidangan sinode pada tahun 2021 ini walaupun dilaksanakan secara daring, namun hasilnya bisa memuaskan dan boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pandemi COVID-19 ini agar boleh betul-betul berakhir dari bumi pertiwi Indonesia. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, yang berjuang siang malam all out untuk kebaikan-kebaikan dalam proses yang ada, baik vaksinasi maupun juga hal-hal lainnya. Tuhan memberkati pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tuhan memberkati agar di dalamnya terjadi sinergi, perbaikan ekonomi, dan keutamaan bagi bangsa dan negara ini. Satgas COVID Sinodal yang dibentuk GPIB, Tuhan berkati dalam seluruh karya dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga para pendengar dari Morning Call GPIB ini. Tumbuhkan pada kami ketekunan untuk terus mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya hari ini, melainkan hari-hari yang akan datang. Dan boleh kami beritakan terus dan menjadi kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.